Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Di beberapa video ke depan, gua akan menceritakan alur dari series keluaran terbaru yang membuat gua semangat untuk menceritakannya. Series ini berjudul Teacup dengan total 8 episode. Tidak pernah lupa, semoga kalian bersama keluarga sehat serta bahagia selalu ya. Di awal scene, terlihat wanita yang sedang mengusahakan pelariannya. Dengan kondisi kedua tangan terikat, ia terus mencoba. Namun tak lama kemudian, ia sadar akan satu hal. Seperti ada yang membisikkannya sesuatu dan memberitahu yang ternyata ada seekor koyote sedang mengintainya dari jauh. Tapi seiring diintai, wanita itu terus berusaha. Hingga pada akhirnya, ikatan di kedua tangannya lepas. Saat itulah ia kembali lari dan series Teacup dimulai. Berlatar di area pertanian Georgia, Amerika Serikat, kita akan tertuju kepada salah satu kediaman di area itu. Hari-hari dilewati dengan rutinitas serupa yang kemudian terlihat sebuah interaksi dari anak bernama Arlo dan ibunya bernama Maggie. Arlo cenderung penyendiri serta lebih senang memperhatikan hewan-hewan, baik serangga maupun hewan besar lainnya. Di rumah ini, neneknya Arlo bernama Ellen turut tinggal. Ellen yang sibuk memasak tiap harinya. Di samping itu, terlihat juga kakaknya Arlo bernama Meryl. Sang ayah bernama James merupakan seorang tukang kayu. Berbeda jauh dengan profesi Maggie yang sibuk mengurus peternakan sekaligus menjadi dokter hewan. Dan diketahui hubungan keduanya sedang tidak baik akibat kesibukan masing-masing. Siang itu, Arlo sedang melamun di jendela kamar. Maggie pun menyadari dan ia meminta Arlo tidak keluar-keluar. Sekarang, Maggie sedang dipusingkan dengan keanehan kuda-kudanya. Tanpa alasan jelas, sudah 1 minggu ini kuda-kudanya terlihat gelisah, melakukan pergerakan yang tak perlu dan tentu bukan hal yang wajar. Tingkah aneh itu masih dipelajari oleh Maggie sendiri. Saat yang sama, salah satu anjing peliharaan terlihat kabur ke hutan. Hal itu membuat Arlo tertarik dan segera mengikuti anjing itu. Arlo sudah berada di hutan tanpa diketahui satupun orang rumah. Keberadaan Arlo pun dipantau oleh wanita yang ada di awal scene. Dan ketika malam, Maggie terlihat berbincang dengan Ellen. Ia masih belum menyadari bahwa Arlo telah pergi dari siang. Sampai pada akhirnya, karena Arlo tak ada di kamar, Maggie pun memutuskan untuk bertanya kepada Meryl. Dan dengan yakinnya, Meryl menjawab tak melihat Arlo sedari tadi. Begitu juga dengan James yang tak tahu Arlo di mana. James hanya menganggap Arlo bersembunyi di lemari karena tepat 2 hari lalu Arlo menghilang dan tiba-tiba keluar dari lemari. Saat yang sama, datang satu mobil dengan klakson yang dibunyikan berulang kali. Diketahui mobil itu dibawa oleh tetangga mereka. Masih di area yang sama dan hanya terpaut 2 km dari kediaman James. Ruben, seorang peternak yang mengaku mempunyai masalah, datang bersama istri bernama Valeria dan anak bernama Nicholas. Ruben datang malam-malam begini hanya untuk membawa kudanya. Tapi sebelum itu, Maggie meminta James untuk mencari Arlo. Arlo yang sampai detik ini tidak jelas keberadaannya. Maggie cemas dan tak bisa mencari karena harus menangani kedatangan Ruben. Ujungnya, Meryl dan Nicholas bergegas mencari Arlo. Di sisi lain, kuda Ruben mengalami luka berat. Luka akibat tingkah gelisah yang membuat kuda itu membenturkan kepalanya sendiri.
Di dapur, James memberi arahan kepada Nicholas untuk mencari kemana Arlo pergi. Beberapa peralatan seperti senter pun segera James siapkan. Pada akhirnya, area hutan langsung dimasuki sembari meneriaki nama Arlo. Suasana mencekam dan hampa benar-benar terasa di sana. My dad thinks he's funny. Okay, well, your mom, Untuk mempermudah, James bersama Valeria ikut turun tangan. Tapi apa daya, Arlo tetap saja belum ditemukan keberadaannya. Di lain tempat, Maggie menjelaskan keanehan yang sama menimpa kuda-kudanya, seolah hewan memiliki kepekaan terhadap sesuatu. Singkat waktu, James sengaja memanggil tetangganya yang terakhir, Donald, peternak sekaligus seorang pemburu handal. James meminta tenaga tambahan untuk mencari Arlo. Yang tak lupa Donald membawa istrinya bernama Claire. Sekarang juga, James akan masuk lebih dalam ke dalam hutan. Perlengkapan dan persenjataan akan ia bawa bersama Donald. Namun di saat mereka akan pergi, tiba-tiba saja muncullah Arlo yang berjalan menuju ke arah mereka. Maggie kaget sekaget-kagetnya. Hal yang sama dirasakan James. Tapi di balik itu mereka lega karena Arlo bisa kembali, meski harus kembali dengan banyak luka di tangannya. Tak jelas luka itu berasal dari mana, karena ketika ditanya, Arlo hanya terdiam seperti patung. Hey, who did this to you? Usai kepulangan Arlo, mereka semua memutuskan untuk berkumpul di dalam. Dan tak berselang lama, datang sebuah mobil yang tak menyalakan lampu. Seseorang dengan masker gas pun terlihat keluar dari mobil. Tanpa alasan, ia segera membuat garis di sekitar rumahnya James. Langkah demi langkah garis biru mulai mengelilingi area itu. Anehnya, setelah kedatangan orang misterius itu, tegangan listrik menjadi tidak stabil. Akibat dari itu, orang-orang yang ada di dalam pun panik. Maggie segera meminta James untuk menyiapkan mobil. Alhasil, James segera mengambil mobil di garasinya. Maggie cemas dengan Arlo dan ingin membawanya ke rumah sakit di kota. Tapi tak disangka, mobil Ruben tak bisa dinyalakan. Begitupun dengan James yang mencoba berulang kali. Dan terakhir, Donald mengalami hal serupa terhadap mobilnya. Tak punya pilihan, Arlo harus diobati di dalam rumah. Donald langsung menyuruh istrinya masuk ke dalam, sedangkan ia akan menelusuri hutan untuk mencari penyusup. Donald yakin semua ini ulah orang jahat yang ingin membobol rumah. Mendengar semangatnya Donald, James hanya bisa mengiyakan. Ia tak bisa ikut serta karena sekarang kondisi Arlo lebih genting. Akhirnya, Maggie turun tangan dengan pengetahuan yang ia kuasai. Meski tak sama dengan hewan, namun keanehan yang dialami Arlo ini tak perlu pengetahuan kedokteran. Karena selain luka yang didapat, Arlo tiba-tiba saja memberontak ingin melarikan diri. Ia seolah-olah takut dan seperti dikejar-kejar oleh sesuatu. Teriakan Arlo cukup keras serta membuat Ellen, Valeria, dan Claire merasa tak tenang. Mereka hanya bisa menanti kabar sembari berharap keadaan kembali normal. Meski pada nyatanya, di luar rumah, pertanyaan besar sedang berlangsung. Pria yang membuat garis biru pun terlihat akan pergi. Kembali masuk ke mobilnya yang sengaja diparkir sangat jauh. Masker gas ia buka dan belum jelas siapa sosok ini. Seketika, suara mobil orang itu disadari oleh James. Secepat mungkin, James dan Ruben langsung mencari asal suara. Sontak, pria itu langsung memakai lagi masker gasnya. Ia sadar bahwa posisinya telah diketahui oleh dua orang pria. Ia keluar dari mobil dan orang misterius itu ingin memberitahu sesuatu. Namun ia tidak memberitahu dengan suara seperti pada umumnya. Ia hanya menunjukkan garis biru yang membatasi satu area dengan area lain. James bertanya-tanya apa maksud dari garis biru itu. Dan dituliskan bahwa garis itu tidak boleh dilewati. Keberadaan pria tersebut tidak disadari oleh Maggie yang sibuk mengobati. Selama di momen ini pula,
Arlo tiba-tiba terdiam tak bersuara. Seolah ia menyadari ada seseorang yang datang dengan tujuan tertentu. Bahkan, Arlo saat itu kembali mencoba untuk melarikan diri. Beruntung, Maggie cenderung sabar untuk menahan Arlo. Di hutan, Donald sedang berupaya mencari kejanggalan. Dan siapa yang mengira, tak lama ia melangkah, Donald menemukan seorang wanita yang telah tak bernyawa. Wanita itu adalah wanita yang ada di awal scene dan sempat melihat Arlo. Belum berlangsung lama dari penemuan wanita itu, dari kejauhan terdengar Donald berteriak. Donald menjerit akibat dikejar oleh coyote. Donald yang tak tahu ada garis biru terus berusaha untuk masuk ke rumah. Namun tanpa disangka, pelarian Donald ini akan menjadi contoh nyata bagi James dan juga Ruben. Sosok bermasker gas itu menunjukkan garis biru yang terbentuk keliling. Saat yang sama, coyote yang sudah masuk langsung dibanting keluar oleh Donald. Coyote yang dilempar keluar itu tiba-tiba bertingkah aneh. Momen ini pun tidak membuat orang misterius itu kaget, yang seketika coyote tadi kesulitan untuk berjalan. Dan baru saja selesai menulis tulisan baru di ujung sana, terlihat coyote yang tadi telah kering terbakar. Tulisan "Jangan percaya siapapun" turut mengiringi rasa heran yang dilihat oleh Ruben, Donald, dan juga James. Apa sebenarnya yang terjadi dan kenapa mereka tak bisa melangkahi garis itu? Dengan rasa bertanya-tanya luar biasa, orang itu pun segera berniat pergi, meninggalkan misteri luar biasa yang terjadi dalam hitungan jam sejak kehilangan Arlo. Tanpa diketahui, semuanya baru dimulai sejak momen ini. Hari sial tidak ada di kalender dan sekarang dirasakan mereka semua. Di dapur, Claire yang terus-terusan cemas mulai tidak tahan. Claire berniat untuk pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Tindakan Claire itu pun langsung disadari oleh ketiga pria yang ada di luar. Berjalan dengan penerangan seadanya tanpa tahu apa yang baru saja terjadi di area luar. Dan sekejap, anjing yang dibawa Claire memberontak serta ingin kembali ke dalam. Suara gonggongan yang terus membuat Donald langsung waspada. Claire berjalan terus mengarah keluar garis. Diteriaki dari jauh tetap tidak berhenti, yang mau tak mau, Donald, James, dan Ruben harus berlari mengejar. Tapi bukannya menuruti perintah untuk tetap diam, Claire terus berjalan, yang bahkan ia melepas tarikan Donald. Saat itulah, tangan Donald yang sempat keluar langsung terasa panas, sedangkan Claire tak punya peluang untuk selamat. Tepat di hadapan ketiga pria itu, Claire langsung mengalami hal mengerikan. Berawal dari berniat pulang dengan jalan kaki, sekarang untuk berdiri saja sudah tidak sanggup. Perubahan drastis dari bentuk tubuh terlihat dengan jelas, dan ujungnya Claire mematung persis seperti coyote sebelumnya. Di kamar, Arlo mulai aktif berbicara. Arlo mengaku ia sempat dibisiki oleh satu suara di kupingnya. Suara itu menyuruh Arlo untuk membuka sebuah kamus. Dan satu kata yang menggambarkan ini semua adalah trap, perangkap atau terperangkap. Semakin lama akan semakin jelas apa tujuan semua ini. Hari berlalu, garis biru membentang hingga ke dalam hutan. Pagi ini semua terasa menyedihkan, tak seperti biasanya. Donald sibuk memantau Claire yang kaku seperti patung, terpisah oleh garis dan terasa dua dunia yang berbeda. Selama ia hidup, baru ini James merasakan kejadian di luar nalar. Apa yang menimpa istrinya Donald tentu menakutkan bagi semua orang. Maggie tak bosan-bosan memberitahu Meryl untuk tidak melangkah keluar garis. Meryl tentu nurut saja dan siapapun tak ingin mematung seperti itu. Tak lama kemudian, Ruben datang menghampiri Maggie. Ruben bergegas pergi bersama James, di mana satu senjata dititipkan kepada Maggie. Satu senjata demi berjaga-jaga selama beberapa waktu ke depan. Lalu, Maggie sengaja menjemput Donald di luar. Penjemputan itu pun diperhatikan oleh Valeria. Karena ternyata setelah ini ada tindakan yang akan dilakukan. Tepat setelah Donald beranjak pergi, Valeria bersama Ellen langsung menutupi tubuh Claire dengan kain.
Ini bertujuan agar rasa murung Donald setidaknya berkurang. Murung yang disebabkan rasa miris melihat kondisi sang istri. Di sisi lain, James dan Ruben akan pergi dengan kuda. Dampak dari garis ini terlihat juga di area hutan. Tak main-main, apa yang terjadi benar-benar nyata. Seekor ular terlihat kaku setelah setengah badannya melewati garis. Tapi hal ini tidak membuat Ruben dan James mundur untuk menelusuri. Donald yang telah dibawa masuk kembali diobati. Berbicara seadanya dan lebih memilih untuk mencoba ikhlas. Singkat cerita, di halaman rumah, Ellen dan Valeria berjaga, memantau situasi sekitar sembari menunggu kepulangan Ruben dan James. Suasana yang terasa sunyi serta hanya dipenuhi suara angin. Namun tak lama, tiba-tiba saja Valeria fokus kepada sesuatu, yakni datangnya sebuah mobil yang belum pernah dilihat sebelumnya. Lalu keluarlah seorang pria yang berjalan terus. Valeria berusaha memperingati agar pria itu tidak masuk ke area bergaris atau tidak ia akan sulit untuk keluar. Tapi pria itu terus berjalan dan bahkan ia seolah tak peduli betapa sulitnya untuk keluar dari garis. Pada lain tempat, Ruben beserta James tiba di satu area yang bukan lagi tetangga mereka dikarenakan cukup jauh. Masuk lebih jauh, James melihat seseorang di halaman belakang, sedangkan Ruben berinisiatif masuk ke satu ruangan. Sial, James ternyata melihat satu jasad, yaitu seorang wanita, tergeletak di dekat kolam air yang tak diketahui pasti apa sebabnya. Wanita itu tidak keluar garis sama sekali dan bahkan tak jauh dari kolam itu ada satu jasad lagi. Dihitung-hitung lebih dari 2 jasad yang ada di kediaman itu. James pun memutuskan untuk menelusuri ke dalam rumah. Sampai pada akhirnya ia melihat ruangan bawah tanah yang amat gelap. Dengan nyali yang pas-pasan, James hanya ingin mengintip saja. Kenekatan James tak disadari oleh Ruben yang penasaran dengan ruangan berbeda. Dan sangat disayangkan, James harus ditarik ke bawah oleh seseorang. Kemudian, kita beralih kepada pria yang datang ke rumah James. Pria itu memperkenalkan diri dengan nama Olsen dan ia merupakan seorang polisi yang sedang menyelidiki fenomena misterius. Tak lama berbicara dengan Valeria dan Ellen, Maggie pun memanggil dari jauh. Maggie merasa terbantu sekali jika pria itu benar-benar polisi. Hanya saja, ketiga wanita di rumah tak sadar bahwa Arlo, Nicholas, dan Meryl sedang menelusuri hutan. Arlo tiba-tiba menjadi sangat berani dan memimpin penelusuran ini. Saat yang sama, tiba-tiba saja Olsen mencari Arlo. Entah bagaimana ia tahu dengan Arlo dan Maggie pun terkejut. Travel all over. Tepat sekali, Olsen bukanlah orang baik. Datang dengan niat buruk yang untungnya Maggie sangat sigap. Dari situ, Valeria datang untuk membantu menjaga Olsen yang sekarang belum sadarkan diri. Sementara itu Maggie akan turun ke bawah untuk merawat Donald. Olsen digeledah membawa tali, kabel tis, dan barang-barang lain yang mencurigakan. Memang ia merupakan polisi, tapi di kondisi seperti ini polisi bukan lagi polisi. Setelah penjelasan itu, Maggie meminta Valeria untuk lebih pintar. Sekarang giliran Valeria untuk berjaga. Tapi Valeria tidak memiliki kepekaan dan pemikiran seperti Maggie. Olsen yang tersadar terus berusaha untuk merayu lebih keras. Sampai pada akhirnya Valeria yang terus menahan diri mulai kehilangan komitmen. Apalagi Ellen mendadak datang untuk membantu menemani. Kedatangan Ellen dimanfaatkan Valeria untuk segera pergi, membiarkan wanita tua itu berjaga seorang diri dengan sebuah pistol. Maggie yang ada di bawah mulai mengalami stres. Mentalnya tak siap untuk menghadapi banyak masalah dalam waktu singkat. Donald pun berusaha menenangkan dengan kata-kata bijaknya. Di hutan, mendadak seorang pria dengan papan peringatan kembali terlihat. Jangan melewati garis, begitu tulisannya.
Tanpa disadari oleh Nicholas, Meryl, dan juga Arlo, pria inilah yang memberi garis biru di sekitar area ini. Itu menandakan banyak hal yang diketahui pria tersebut. Tapi karena Nicholas tak tahu apa-apa, melakukan pertahanan diri adalah opsi terbaik. Yang hasilnya, pria itu harus terluka akibat pisau yang dikeluarkan Nicholas. Hal ini membuat Nicholas percaya bahwa pria itu memanglah manusia, masih mampu merasakan sakit dan juga menjerit. Seketika, Meryl berniat untuk membuka masker gas dari pria itu. McNabb itu adalah nama asli dari pria tersebut. Mulai detik inilah, identitas McNabb akan terus digali. Kembali ke Ellen, Olsen mulai mempermainkan hati nurani Ellen. Dan ketika Olsen berpura-pura untuk membisikkan sesuatu, dalam sekejap Olsen mulai membuka mulutnya selebar mungkin, mengarahkan mulutnya yang terbuka ke wajah Ellen seolah-olah sedang memindahkan sesuatu. Ellen pun tak berkutik dan seperti terhipnotis di sini. Proses itu tak membutuhkan waktu lama dan sejak saat inilah masalah besar akan terjadi. Ellen sudah sepenuhnya dimasuki oleh entitas misterius. Bahkan pikirannya telah dikendalikan secara penuh. Ellen mendadak tak lagi membutuhkan kacamata untuk melihat. Sementara itu Olsen kebingungan kenapa ia ada di sini. Sayang, kesadaran Olsen telat dan pria itu harus tewas ditembak. Ellen segera melepas tali di tubuh Olsen untuk merekayasa kejadian. Pada situasi berbeda, Ruben telah masuk ke ruangan berbentuk cerobong, berada di dalamnya dan terkejut atas apa yang ia lihat. Sebuah pohon dengan daun warna-warni yang tak diketahui berasal dari mana. Tapi sudah jelas bukan manusia yang menanam pohon ini. Sayang, tak ada seorang pun yang melihat keberadaan Ruben. Ruben semakin lama semakin fokus untuk terus melihat pohon itu. Nasib serupa turut menimpa James. James yang baru ditarik harus tak sadarkan diri cukup lama. Terjatuh dari tangga yang menuju ke ruang bawah tanah. Dan di ujung ruangan ada satu orang yang menjadi dalang. Orang itu pun menampilkan dirinya sembari menyebutkan nama McNabb. Terkuak sudah, yang menarik James adalah seorang pemuda. Pemuda itu pun memperkenalkan diri dengan nama Travis. Dan sekarang, ia ingin menceritakan lebih dalam siapa itu McNabb. Tepat di kediaman yang terasa mencekam ini, Travis ternyata menjadi saksi atas apa yang terjadi sebelumnya. Ia bukan sekedar tahu, tapi justru Travis nyaris saja menjadi salah satu yang tewas. Semua ini bermula 1 minggu sebelumnya. Travis yang waktu itu bekerja seperti biasa sebagai bartender di salah satu bar. Namun ia tak menyangka, tepat saat itu ada satu tamu yang tak pernah berkunjung sebelumnya, yakni McNabb. McNabb yang tiba-tiba curhat terkait sebuah ancaman yang akan datang. Lantas orang-orang di bar tak ada yang percaya. McNabb diusir pergi sembari diberi selembar uang karena dikira pengemis. Tapi McNabb terus mengucapkan bahwa apa yang ia ucap adalah nyata. Dan satu-satunya orang yang penasaran adalah Travis. Apalagi, tepat setelah Travis penasaran, McNabb menunjukkan bekas luka di tangannya. Luka yang ia dapat akibat kedatangan entitas asing di luar bumi yang tak terlihat. Pada akhirnya, Travis ingin mencari tahu lebih dalam. Ia ikut kemanapun McNabb pergi sejak hari itu. McNabb sendiri sempat mendapat pencerahan bahwa ada beberapa cara untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga dari satu makhluk yang bisa masuk ke siapa saja dan disebut sebagai assassin atau pembunuh. Assassin mengincar Harbinger, yaitu entitas sebaik yang sedang menjalankan misi rahasia di bumi. Dan dipercaya dalam fenomena ini, Assassin bersama Harbinger berlomba-lomba untuk menuntaskan tugas masing-masing. Maka dari itu, manusia menjadi perantara bagi mereka berdua. Harbinger akan masuk ke dalam manusia, begitu juga dengan Assassin. Sampai pada akhirnya setiap manusia akan saling tidak percaya satu sama lain. Maka dari itu, demi memperkecil cakupan saling tuduh, maka McNabb menggunakan pilok yang ia dapat seusai pencerahan untuk membatasi ruang gerak manusia. Terkuak juga, McNabb sebelumnya adalah polisi, sama seperti Olsen. Jauh sebelum Olsen tewas, Travis sempat dilatih oleh Olsen maupun McNabb. Melatih fokus agar bisa menembak tepat sasaran. Karena ke depan, ancaman jauh lebih besar daripada dugaan yang sekarang.
tak sulit bagi McNabb dan Olsen untuk melatih pemuda itu. Selesai sesi latihan selesai, Travis langsung diberitahu target mereka. McNabb dan Olsen mencurigai seorang wanita yang merupakan petugas klinik hewan. Demi memantau ruang gerak wanita itu, mereka bertiga segera memutuskan untuk menunggu. Tapi bukan sembarang menunggu, melainkan menunggu di jalan utama. Benar saja, tak lama kemudian melintaslah sebuah mobil. Rasa curiga semakin besar setelah seekor koyote dikeluarkan dari mobil itu. Koyote yang ditugaskan untuk memburu siapa saja yang diduga Herbinger. Dan setelahnya, wanita tersebut sengaja datang ke satu kediaman. Kediaman yang sekarang ini sedang dikunjungi Ruben dan juga James. Waktu itu, McNabb, Travis, dan Olsen sadar betul bahwa Herbinger sedang berada di tubuh seorang nenek berbaju coklat. Asasin yang memasuki tubuh wanita klinik hewan berhasil menemukan mangsanya. Dan tentu, ketiga pria yang memantau tak bisa tinggal diam. McNabb dan Olsen akan masuk ke dalam rumah berdua, sedangkan Travis ditugaskan untuk menyiapkan kolam. Belum diketahui untuk apa, tapi sepertinya si asasin akan ditenggelamkan. Sayang, pertikaian di rumah itu dimenangkan oleh asasin. Kolam sudah terlanjur diisi dengan air, namun berita baik belum kunjung datang. Dan setelah keluar dari rumah, asasin yang masuk di tubuh wanita berseragam langsung masuk ke ruangan tabung, menanam sesuatu yang bisa dipastikan itu adalah pohon warna-warni yang akan tumbuh dengan cepat. McNabb berhasil menyelamatkan wanita tua berbaju coklat yang dimasuki Herbinger. Terjawab sudah mengapa di awal series wanita itu seperti kabur dari sesuatu. Di sisi lain, asasin yang memasuki tubuh wanita berseragam mulai berencana untuk berpindah induk. Melihat tubuh induknya sekarang tak memungkinkan untuk mengejar Herbinger, secara tiba-tiba target barunya adalah Travis. Travis yang masih berada di sekitar kolam dan dihampiri hanya untuk membuka mulut. Usai proses pemindahan berhasil, wanita berseragam kebingungan sendiri apa yang sedang ia lakukan. Dan saat itulah Travis tidak lagi menjadi Travis. Sempat ditembak di bagian dada, tapi rencananya untuk menghabisi wanita itu benar-benar terwujud. Itulah sejarah adanya wanita terkapar di dekat kolam air. Naas, Olsen tak tahu menau Travis telah dimasuki asasin. Dan melihat fisik Olsen lebih memadai, jadinya asasin itu berpindah lagi. Persis seperti yang dilakukan sebelumnya, membuka mulut adalah jalan keluar masuk bagi entitas tersebut. Dan setelah Olsen dimasuki sepenuhnya, Travis yang belum hilang ingatan langsung bergegas melarikan diri. Di mana masih di rumah yang sama, Travis bersembunyi di dalam ruang bawah tanah. Bedanya, sekarang ini Travis tak memiliki kemampuan lagi untuk menahan peluru. Peluru yang bersarang di dadanya terasa sakit luar biasa dan sekarang ia memutuskan untuk menyudahi perjuangannya. Setelah Travis tak lagi bernyawa, James memutuskan untuk mencari Ruben. Ruben yang diteriaki dari halaman dan sekarang badannya terasa menempel di ruangan tabung. Untung saja James berhasil mengetahui keberadaan Ruben. Melihat pohon warna-warni yang jelas saja bukan pohon biasa, James langsung berusaha mengevakuasi Ruben dengan menghancurkan lapisan dinding. Dan memang Ruben berhasil keluar, tapi apa yang dirasakan di dekat pohon itu benar-benar di luar kepala. Tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Ditambah juga, James sendiri hanya tahu bahwa pohon itu ditanam oleh asasin yang berasal dari luar bumi. Usai keluar dari kediaman yang mencekam, tanpa disangka, James bersama Ruben berpapasan dengan Arlo. Arlo yang tidak berjalan seorang diri di hutan, melainkan ada Nicholas, Meryl, dan juga McNabb. Tepat disaksikan langsung oleh Ruben, kehadiran McNabb semakin meyakinkan James dengan cerita Travis. Nama yang baru saja ia dengar dari cerita dan sekarang sudah ada di depan mata. Di rumah, Ellen membuat skenario seolah-olah Olsen menyerangnya. Maka dari itu, Ellen sengaja menembak dalam rangka melawan. Tak lama kemudian, rombongan Arlo telah kembali. Datang dengan membawa McNabb, di mana Nicholas merasa sangat bersalah. Nicholas ketakutan sekali jika sesuatu terjadi kepada McNabb. Untungnya, McNabb bertemu orang yang tepat. Maggie perlahan namun pasti berusaha mengobati. Memang, mereka yang ada di rumah tidak tahu latar belakang McNabb. Tapi setidaknya, ia diobati dulu dan segera barang bawaannya disimpan. Dengan adanya McNabb,
Arlo sendiri mendadak ingin menempel terus. Arlo mendapat bisikan bahwa McNabb mengetahui sesuatu yang mempermudah mereka. Namun untuk detailnya tidak dijelaskan persis, yang maka dari itu untuk beberapa waktu ke depan mereka hanya bisa menunggu kepulihan McNabb. Mendengar putranya memiliki kemampuan luar biasa, James yakin Harbinger telah masuk ke dalam tubuh Arlo. Hanya saja, James tidak tahu bahwa assassin telah berpindah ke tubuh ibunya sendiri, yaitu Ellen. Ia tidak ada di rumah ketika Olsen datang, dan berita yang tersebar sekarang seolah-olah Olsen adalah polisi jahat. Skenario yang dibuat assassin ketika menguasai tubuh Ellen benar-benar cerdik. Pada lain tempat, satu keluarga memutuskan berjelajah di ruas terluar. Nicholas, Valeria, dan juga Ruben. Nicholas ingin kembali lagi ke posisi mobilnya McNabb, di mana tanpa sengaja ditemukan sebuah buku di dekat mobil itu. Catatan itu berisi penjelasan tentang pesan dari luar angkasa. Arlo terlihat sangat betah memperhatikan McNabb. Hal ini jelas aneh bagi Merrill yang belum tahu apa itu Harbinger. Tapi McNabb tahu dan bisa merasakan ciri-ciri dimasuki Harbinger. Yang terbutuh waktu lama, di saat semua fokus kepada Arlo, McNabb langsung terbangun dan meminta Arlo untuk ikut kepadanya. Namun sebagai manusia, Arlo tentu takut. Meski ia terus dibisiki untuk ikut, tapi McNabb merupakan orang asing baginya. Tapi berselang dari itu, datanglah James yang mendengar teriakan McNabb. McNabb terjepit situasi. Ia tak ingin melukai siapa-siapa, yang pada akhirnya pergi melarikan diri adalah keputusan yang diambil. Beralih ke malam hari, James telah menceritakan seluruhnya yang diceritakan Travis. Setelah mengerti sebagian tentang apa yang terjadi, James meminta semua orang yang ada di rumah untuk lebih peka. Saat itu, keluarganya Ruben pun baru saja kembali dari hutan. Donald menceritakan juga kepada Nicholas dan Valeria tentang perihal yang sama. Dan ketika semuanya telah berkumpul, ada satu hal yang ingin dirundingkan. Siapa yang mengira Ellen telah menghilang dari kamar? Jejaknya tak terlihat sama sekali dan semua orang sibuk mencari. Saat itulah, Nicholas memberitahu bahwa ia menemukan sebuah buku yang berisi sedikit kisi-kisi tentang assassin dan juga Harbinger. Dan di saat Merrill menyimak, Maggie mendengar suara di luar. Maggie langsung keluar untuk mencari sumber suara, sedangkan Merrill, Nicholas, dan Arlo bertahan di kamar. Malam itulah semua orang dewasa sibuk mencari Ellen yang hilang mencurigakan. Ruben mencari di bagian gudang, di mana sang istri mencari di halaman luar, begitu juga dengan James yang mencari di lantai bawah rumah. Donald mencari di tempat tewasnya Olsen. Rasa mencekam benar-benar terasa selama pencarian ini, karena masing-masing dari mereka sekarang percaya bahwa Ellen adalah assassin. Donald sendiri tidak menemukan apa-apa di posisi tewasnya Olsen. Ia segera turun ke bawah dan di sanalah Ellen baru ditemukan. Donald terkejut. Ia merasa tak mungkin Ellen serandom itu. Sudah jelas, Ellen bukan lagi Ellen yang dikenal sepenuhnya. Sejak penemuan itulah, Ellen langsung dibawa ke rumah, dihadapkan dengan tiap orang dewasa yang sedang berunding. Mereka yakin sekali Ellen sedang dimasuki oleh assassin. Tingkah lakunya tak biasa, dan bisa dipastikan assassin berpindah dari tubuh Olsen ketika Ellen sedang berjaga. James ikhlas tak ikhlas untuk menerima fakta ini karena Ellen adalah ibunya sendiri. Pada akhirnya, Merrill harus turun dari kamar, menyaksikan sang nenek yang sekarang ini sedang tidak dianggap sebagai keluarga. Ellen berusaha menjelaskan dan memanipulasi. Sekejap, fokus semua orang berubah ketika Nicholas turun. Nicholas yang datang sembari membawa buku yang ia temukan. Dan di dalam buku itu terdapat catatan bahwa assassin bisa dikeluarkan dengan cara menenggelamkan orang yang dimasuki. Harus benar-benar tenggelam seluruh badan, dan dari situ James teringat dengan cerita Travis. Apa boleh buat, ide ini adalah satu-satunya jalan keluar untuk mencari kebenaran. Betap ada di rumah ini dan sekarang mereka harus memutuskan apakah akan menenggelamkan Ellen atau tidak. Disinilah kemanusiaan mereka semua diuji. Ketika pagi tiba, McNabb terlihat beristirahat di hutan, memisahkan diri dari kelompoknya James yang tengah berpikir keras. Ini bukan pilihan yang benar-benar baik bagi McNabb.
Ia masih memiliki luka yang terbuka dan sangat sakit untuk ditahan. Lalu, McNabb memutuskan untuk datang ke lokasi ruang tabung berada. Tidak untuk masuk ke dalam ruangan itu, tapi untuk mencari keberadaan Travis. McNabb turut mengambil pakaian yang ada di ruang tamu. Dan setelah ia kenakan, barulah ruang bawah tanah menjadi tujuannya. Ketika turun, bau busuk telah tercium dan pada posisi ini McNabb harus menerima fakta bahwa orang yang percaya kepadanya telah tiada. Kembali ke rumah James, rasa bimbang terasa di sini. Maggie belum setega itu untuk melakukan rencana satu-satunya kepada Ellen. Tapi tepat di seberang kamar Arlo, ada sesuatu yang tak biasa, yaitu keberadaan Valeria yang tiba-tiba peduli dan menyiapkan makanan di depan kamar untuk Arlo. Maggie paham tidak paham apakah Valeria benar-benar sebaik itu atau tidak. Namun memang makanan untuk sarapan telah ditinggal di depan kamar dan disaksikan sendiri oleh Nicholas. Yang kemudian Valeria pun turun lagi ke lantai bawah. Dan demi memastikan, Maggie memeriksa lagi kamar Meryl. Arlo bersama Meryl berada di kamar itu dan Nicholas menjaga di lorong. Di dapur, Valeria tampak gelisah ketika mengobrol dengan Ellen. Meskipun Ellen berbicara seperti normal dan bahkan ia sedang memasak seperti biasanya. Tapi entah kenapa, perasaan Valeria sangat-sangat tidak enak dan di saat yang sama obrolan mereka pun sempat didengar oleh Maggie yang turun ke bawah. Di halaman, James, Donald, dan Ruben terlihat sengaja membuat asap. James dan Donald beranggapan asap ini akan memberi tanda mereka membutuhkan bantuan. Tapi, Ruben tak sepakat soal itu. Ruben memiliki cara lain dan caranya bukanlah menunggu di sini. Tak peduli mau James membakar ban agar asapnya hitam, Ruben tetap memutuskan untuk bergerak. Pada akhirnya, Donald harus mengikuti Ruben dan meninggalkan James. Donald pun mulai curiga kepada Ruben. Setelah diikuti, Ruben seperti menyiapkan sesuatu tanpa berbicara sedikit pun. Dipanggil berkali-kali tetap tidak membalas, dan di momen ini Donald benar-benar hilang kesabaran. Beruntung, Ruben akhirnya mau untuk menjawab dan terkuak bahwa ia berencana untuk membakar satu tempat. Apa yang dipikirkannya kali ini adalah solusi terbaik menurutnya. Sementara itu, Ellen sibuk mengambil bahan-bahan makanan di freezer. Pikirannya kali ini hanyalah memasak dan memasak. Atas tingkah itu, kebingungan semakin melanda di rumah ini. Valeria pun berniat untuk membantu Ellen mengambil bahan-bahan makanan. Percaya bahwa Ellen bukan asasin karena bersikap normal. Sampai detik ini memang tidak diketahui pasti apakah Ellen masih asasin atau tidak. Namun kondisi inilah yang akan membuat jalan cerita semakin seru. Aroma masakan Ellen benar-benar menyebar harum, membuat James masuk ke rumah dan tak sabar untuk makan. Ellen menunjukkan secara halus bahwa ia bukanlah asasin yang dimaksud. Meski sampai detik ini, James tidak percaya begitu saja. James naik ke lantai atas untuk mencari Maggie. Berpapasan dengan Nicholas dan Meryl yang menjaga Arlo. Maggie hanya merenung di dalam kamar mandi. Ia tak sanggup untuk melihat seseorang ditenggelamkan di bathtubnya. Ruben ternyata mempunyai ide yang disetujui oleh Donald. Membawa bensin bukan untuk membakar sesuatu yang konyol, melainkan targetnya adalah ruangan tabung yang baru dilihat Donald pertama kali. Donald mempercayakan semuanya kepada Ruben karena Donald sendiri belum pernah masuk ke ruangan itu. Disitulah mereka terus menunggu kobaran api yang membesar. Di sisi lain, Arlo mulai menggambar sesuatu berulang kali. Gambar yang bukan dibuat sembarangan, melainkan berasal dari bisikan. Meryl pun menyadari gambar yang dibuat adiknya. Setelah dilihat, sepertinya gambar ini menyerupai peta geografi. Akhirnya, Meryl terus mencocokkan gambar itu dengan lekuk di peta. Tak mudah untuk mendapatkan kesimpulan di mana waktu terus berjalan. Sedangkan Ruben dan Donald akhirnya selesai menunggu kobaran api. Aneh, pohon warna-warni tidaklah ludes terbakar. Dan saat itu tiba-tiba saja muncul seseorang dari belakang. Ruben serta Donald telah sigap dengan senjata yang ternyata itu adalah McNabb. McNabb yang datang dengan menunjukkan cairan warna-warni. Di balik kebingungan itu, Valeria terlihat naik ke lantai atas, datang menghampiri Nicholas di saat Meryl sibuk mencocokkan gambar. Valeria berbisik bahwa ia tahu siapa asasin.
Sementara itu, Meryl berhasil menemukan peta yang cocok di mana semua dimulai dari wilayah mereka, yaitu Atlanta, dan menuju ke satu pegunungan bernama Belknap Mountain. Tapi, Nicholas sudah tak berada di lorong. Meryl yang ingin memberitahu Nicholas jadi tertunda, di mana tanpa diketahui, Nicholas sedang di halaman bersama sang ibu. Valeria memberikan sebuah suntikan beserta obat pelemah otot kepada Nicholas, dan disinilah terkuak bahwa asasin sebenarnya telah pindah ke tubuh Valeria. Dari Valeria berpindah lagi ke Nicholas, dan tanpa sadar Nicholas telah mendorong ibunya keluar garis. Kejadian itu tidaklah diketahui oleh siapapun, yang berujung dengan santainya Nicholas pergi meninggalkan Valeria. Di episode terakhir ini, semuanya akan terasa semakin jelas. McNabb yang datang membawa cairan warna-warni ingin membantu sebisa mungkin. Cairan itu sendiri berasal dari pohon warna-warni yang tak berhasil dibakar oleh Ruben. Akhirnya, Ruben disuruh McNabb untuk meminum cairan itu. Bukan tanpa alasan, cairan tersebut memberikan manusia yang meminumnya kebal sementara waktu dari efek supranatural. Salah satunya adalah keberadaan pohon ini yang membuat siapapun di dekatnya terdiam. Pada akhirnya, kesempatan itu dimanfaatkan Ruben yang telah meminum cairan warna-warni untuk mengumpulkan lebih banyak cairan tersebut. Cairan itu bisa didapat dari bagian pohon itu, yang tentu untuk mendapatkannya tidaklah mudah. Ruben harus menahan panas luar biasa di tangannya. Salah satu bagian pohon berhasil dimasukkan ke dalam tabung kaca, di mana bagian pohon itu akan meleleh jika tak terhubung lagi dengan akarnya. Di rumah, tiba-tiba Nicholas memanggil Meryl keluar. Meryl bingung kenapa Nicholas harus memanggil dari halaman belakang. Alhasil, Arlo pun ditinggal sendirian di dalam kamar, yang mana asasin di tubuh Nicholas telah berniat jahat. Seolah ingin memberitahu keberadaan asasin, Meryl harus dibuat bingung setelah suntikan dan cairan pelemah otot diberi kepadanya. Sayang, Arlo telat mendapatkan bisikan dari Herbinger, yang seketika Meryl sedang berada dalam proses pemindahan asasin. Disitulah akhirnya Arlo melihat momen tersebut, menyadari bahwa kakaknya sendiri yang sekarang menjadi lawannya. Meryl memukul Nicholas dengan batu hingga tak sadarkan diri, yang setelah itu gadis tersebut pergi untuk mengincar Arlo. Arlo bergegas keluar dari kamar untuk mencari ibunya, sedangkan Meryl mulai masuk ke rumah untuk mencari Arlo. Pada detik itu, Maggie dan James akhirnya diberitahu Meryl adalah asasin. Alhasil, bathtub segera dipenuhkan dengan air yang kemudian baik James maupun Maggie telah ambil posisi. Meryl telah beranjak ke kamar, tapi Arlo tidak ada. Ia mencari terus posisi adiknya yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Dan saat turun, sang ibu telah menodong dengan senjata. Ketika Meryl kabur, James telah siap juga untuk menangkap dari belakang. Keadaan yang tak pernah diinginkan oleh James maupun Maggie. Suntikan dan cairan pelemah otot pun tak lagi dipegang oleh Meryl, dan tugas terberat sekarang adalah memasukkannya ke dalam bathtub. Maggie diingatkan dulu oleh James untuk memakai masker gas. Barulah setelah itu, mereka berdua menggotong Meryl ke dalam bathtub. Saat yang sama, Nicholas ditemukan oleh Ruben, McNabb, dan Donald. Situasi di kamar mandi tak diketahui mereka karena sekarang fokus dua kelompok itu jauh berbeda. James dan Maggie sibuk menyadarkan Meryl, yang tak lama kemudian Ellen memberitahu rombongan Ruben bahwa sedang terjadi sesuatu di kamar mandi. Mereka semua dilarang untuk berada di rumah, berjaga-jaga agar asasin tidak berpindah ke salah satu dari mereka. Hingga di satu titik, Meryl benar-benar tak sadarkan diri. Arlo pun berhasil dievakuasi oleh neneknya, dan sekarang fokus Maggie bersama James adalah kembali menyadarkan Meryl. Tapi sekarang, mereka lupa bahwa asasin yang telah keluar dari tubuh Meryl dipastikan berada di induk yang baru. Bukan lagi Ellen ataupun Nicholas, namun jawabannya ada di antara Maggie maupun James. Di luar, rombongan Ruben berunding untuk membantu James dan juga Maggie sebisa mungkin. Tapi mereka harus menunggu dulu. Bukan tanpa alasan, suara teriakan Maggie yang sangat histeris masihlah terdengar, menandakan masalah belum selesai. Terlebih Meryl belum juga sadarkan diri. Disinilah mereka semua hanya bisa berharap ada keajaiban. Yang benar saja, Meryl berhasil mendapatkan nafasnya kembali, sadar dari kondisi tak sadar yang cukup lama.
Di sisi lain, keberadaan cairan warna-warni disadari oleh Arlo. McNabb yang membawa cairan itu membuat Arlo dibisiki bahwa sekarang Arlo harus dekat-dekat dengan McNabb. Saat yang sama, Ruben memutuskan untuk menyusul Maggie dan juga James. Tapi sayang sekali, Maggie harus menyadari bahwa assassin telah berpindah ke suaminya. Ia bersama Meryl pun segera pergi dari rumah karena di detik-detik terakhir ini James meminta mereka pergi. Kemirisan berikutnya, Nicholas harus menyadari ibunya telah kaku. Ia tak tahu bahwa dirinya sendirilah yang menjadi pelaku. Mendorong Valeria keluar garis dan tak ada yang bisa dilakukan. Ellen, McNabb, dan juga Donald hanya bisa berusaha menenangkan Nicholas. Dan tiba-tiba, Arlo merasakan pergerakan dari assassin. James alias ayahnya sendiri yang mulai bergerak di area rumah. Hal itu membuat Arlo kabur diam-diam dari McNabb, di mana Ruben berusaha untuk menghentikan James setelah diberitahu oleh Maggie. Meski ujungnya kekuatan Ruben tak begitu berarti. Di situ Arlo pun sengaja menampakkan diri kepada sang ayah. Tak mudah bagi James untuk mengejar Arlo karena banyak halangan yang menghalanginya. Tapi dengan penuh keyakinan akibat dikuasai assassin, James tetap beranjak untuk mengejar anaknya sendiri. Arlo sengaja memancing ayahnya untuk datang ke tempat tewasnya Olsen, tepat di atas dan tak butuh tergesa-gesa. Akhirnya James berhasil berhadapan dengan Arlo. Namun yang tidak James sadari, Arlo tidak akan pernah sendiri. Maggie berhasil memberikan cairan pelemah otot kepada James, cukup untuk mengulur waktu agar Arlo bisa dibawa kabur. Masalahnya, orang yang dimasuki assassin bisa kebal peluru, jadi cairan pelemah otot bukanlah masalah baginya. Dari situ Maggie mempunyai rencana lain. Tak lain, Maggie ingin agar James terus bergerak mendekati freezer. Arlo pun hanya terdiam melihat sembari menyadari bahwa ayahnya berusaha keras untuk menjadikan Maggie sebagai assassin berikutnya. Hanya saja Maggie tak selemah itu. Usaha James membuatnya tersungkur ke dalam freezer yang terus diusahakan oleh Maggie untuk tertutup. Kurang tenaga, Maggie terus berharap adanya bantuan yang datang. Dan siapa sangka, saat itu Ruben datang pada waktu yang tepat, menimpa freezer tersebut dengan banyak karung pasir. Dengan begitu, Maggie tak lagi gusar dengan kondisi ini. Sedangkan Meryl harus menahan sedih luar biasa ketika mengetahui ayahnya dikurung di dalam freezer. Meryl lupa bahwa gara-gara dialah James menjadi assassin. Tapi sekarang yang terpenting Arlo masih aman. Semua baik-baik saja dan mereka tak akan lagi saling curiga. Berikutnya, rencana mereka adalah beranjak pergi dari area ini. McNabb telah menjelaskan khasiat dari cairan warna-warni. Cairan itu pun dipisah ke dalam beberapa gelas untuk diminum masing-masing dari mereka. Dan sebagai pembuktian, McNabb akan menjadi orang pertama yang minum. Semua mata pun tertuju kepada McNabb. Yang ternyata, McNabb berhasil melangkah keluar dari garis. Tidak mengalami apa-apa membuat Donald tertarik untuk menjadi yang berikutnya. Sejak saat itulah satu persatu mereka berhasil dan menyisakan Maggie. Maggie harus berpisah dulu dengan Ellen karena ternyata Ellen akan menetap di sini menjaga hewan peliharaan dan juga ternak. Terlebih ada James yang harus dipastikan tidak kabur kemana-mana. Sementara itu dengan mobilnya Olsen, mereka semua akan menuju ke tiap-tiap wilayah yang berasal dari gambaran Arlo. Dimulai dari Atlanta menuju pegunungan Belknap. Perjalanan ini jelas akan memakan waktu yang sangat lama. Awalnya, perjalanan dimulai dengan sangat baik dan juga lancar. Tapi tiba-tiba muncul seorang wanita berpakaian merah. Tak sendiri, terlihat ada seorang pria juga di sebelahnya. Satu mobil jelas bingung siapa wanita itu. Namun ternyata, wanita tersebut kenal dengan McNabb. Ia menyebut nama McNabb berulang kali dan mengaku telah lama mencari McNabb. McNabb pun mengakui bahwa ia ingat dengan wanita itu. Yang tentu, rasa waspada Maggie dan lainnya sedikit berkurang. Wanita itu turut berusaha untuk menunjukkan sesuatu di dalam tasnya. Tapi saat itulah, mendadak muncul sebuah mobil yang menabrak dua orang itu. Sekejap semua mata tertuju kepada mobil tersebut yang tak lama kemudian keluar satu pria bermasker gas. Tak hanya ia sendiri, keluar lagi satu wanita dengan pengeras suara. Siapa mereka dan mengapa mereka menabrak dua orang yang menyapa McNabb? Ternyata, isi tas dari wanita yang menyapa McNabb adalah tali pengikat, cairan pelemah otot, dan juga sebuah pistol.
Dengan pengeras suara, rombongan Maggie ditegaskan untuk tidak percaya sembarang orang. Di area luar, akal yang digunakan harus 10 kali lipat lebih cerdas. Area luar jauh lebih keras dan tak akan sama ketika mereka berada di satu area saja. Percaya tak percaya, orang-orang akan jauh lebih buruk dan salah satu contohnya adalah 2 orang yang menyapa McNabb. Bahkan wanita yang menyapa itu diam-diam menyimpan banyak cairan warna-warni dan tak ingin memberitahu sama sekali. Dari situlah rombongan Maggie diminta untuk ikut dengan 2 orang tersebut. Tapi sebelumnya, Maggie meminta dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi intinya guys, film ini menceritakan tentang adanya kedatangan dari makhluk luar angkasa yang membawa 2 makhluk, yaitu Harbinger dan juga Assassin. Harbinger ini ingin mengirim pesan kepada manusia dan caranya adalah untuk masuk ke salah satu manusia dan menyampaikan pesan itu yang diduga ada di pegunungan Belknap. Tapi ada juga yang namanya Assassin, yaitu untuk menghentikan Harbinger dalam memberi pesan kepada manusia. Jadi 2 makhluk ini saling berantem satu sama lain, di mana ya hal itu membuat keadaan semakin chaos dan chaos. Tapi untuk kenapa lebih jelasnya dijelaskan sepertinya di season 2. Cuman untuk sekarang season 2 belum ada, jadi kita menunggu saja, semoga segera rilis. Dan karena ini bukan lagi urusan soal Harbinger ataupun Assassin, jadinya para manusia pun secara tak langsung harus ikut serta dalam menyelesaikan masalah ini. Mohon maaf teman-teman jika ada salah-salah kata dan gua Nadi cabut dulu. Dadah.